Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 28 Januari 2024 merupakan pekan biasa keempat tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara dan Laurencia Ineke. Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, 'Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku, yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur.
Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembala-Nya, serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 7 ayat 32 sampai dengan 35. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 21 sampai dengan 28.
Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Pengajaran Yesus yang penuh kuasa Allah. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sering disibukkan dengan kegiatan rutinitas duniawi kita untuk memenuhi kebutuhan lahiriah. Bahkan tidak sedikit orang yang sibuk mengejar kekayaan, jabatan, kesuksesan, popularitas, dan sebagainya, hingga melupakan hal terpenting dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Ada juga orang yang mengimani Tuhan dan mewartakan sabdanya, tetapi tidak mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Kita seharusnya mencoba menyatukan kedua hal tersebut, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam perbuatan kasih kepada sesama. Dengan mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, kita akan beroleh hidup yang damai dan penuh sukacita. Injil Markus hari ini menyampaikan kepada kita bagaimana Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Setiap perkataannya mengandung kuasa dan kebenaran Allah. Karena perkataannya yang penuh kuasa, bahkan roh-roh jahat pun takut dan tunduk pada perintahnya. Roh-roh jahat itu mengatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Mereka tidak menghendaki kehadiran Yesus, tetapi mereka tidak mampu menolak dan melawan perintahnya. Roh jahat selalu mencari cara untuk mencobai kita dan mengarahkan kita untuk menjauhi Allah. Sesungguhnya roh jahat itu tidak memiliki kekuatan apa-apa bagi jiwa kita yang bersatu dengan Allah. Karena itu, kita seharusnya terus berusaha menyatukan diri dengan Allah. Kalau kita tidak mau menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita sesungguhnya sedang mengundang roh jahat untuk masuk ke dalam hidup kita
dan mengendalikan kita untuk menjauhi Allah. Dan buah kehadiran roh jahat dalam hidup kita adalah dosa, kesengsaraan, dan jiwa yang tidak damai dan tenang. Hanya ada satu cara agar kita dapat menghadapi roh jahat, yaitu menerima Kristus dan sabdanya tentang kerajaan Allah ke dalam diri kita dan membiarkan Ia memimpin kita untuk memperoleh hidup kekal. Banyak orang yang takjub akan pengajaran Yesus karena Ia mengajar dengan penuh kuasa dan kebenaran. Orang-orang datang untuk menanggapi kabar gembira yang Ia sampaikan tentang kerajaan Allah. Mereka datang karena ingin memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Mereka membuka diri dan hati, membiarkan sabda Yesus masuk ke dalam diri mereka, dan membiarkan diri mereka disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang yang sakit dan kerasukan roh-roh jahat adalah gambar ketidaksempurnaan dan kelemahan kita manusia. Ketidaksempurnaan dan kelemahan kita disebabkan karena kuasa jahat yang membelenggu diri kita, sehingga kita menjadi orang yang malang dan menderita. Dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan keselamatan, dan hal itu akan kita peroleh dari Yesus Kristus. Yesus mengajarkan dan melakukan kebaikan itu dengan menyelamatkan dan menyembuhkan banyak orang kerasukan roh jahat dan sakit lainnya. Tuhan Yesus telah menyatakan kuasa-Nya yang besar atas kehidupan kita dan memberikan teladan bagaimana menjalani hidup yang baik. Kita diminta untuk membuka diri dan dengan kerendahan hati memberikan kewenangan penuh kepada Tuhan untuk membimbing dan menuntun kita dengan kuasa-Nya, sehingga membentuk kita menjadi pribadi yang kuat dan mampu melawan pengaruh buruk roh jahat yang selalu hadir mengganggu manusia. Kita juga dipanggil untuk mendengarkan, menekuni sabdanya, dan melaksanakan sabda itu dalam tindakan kasih kepada sesama. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pernyataan ini menuntut kita untuk melaksanakan karya cinta Yesus Kristus dalam pergaulan dengan sesama yang menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, dengan kerendahan hati kami memohon, hilangkanlah sikap egosentris, kesombongan, rasa cinta diri berlebihan yang melekat pada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami untuk menyelesaikan karya kasih-Mu kepada umat yang Engkau cintai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.